Manchester United bangkit kembali dari kekalahan oleh Liverpool untuk mengalahkan Real Betis 4-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Erik ten Hag merespon dengan menurunkan starting 11 yang sama, dan para pemain yang dipercayanya menghadiahi performa terbaiknya untuk fans. Marcus Rashford menyukakan penggemar United. Setan Merah memimpin lebih awal dengan golnya yang ke-26 musim ini, tetapi Betis menyamakan kedudukan ketika Ayoze Perez melepaskan tembakan ke sudut jauh. Tim Spanyol bahkan bisa unggul sebelum paruh waktu ketika umpan silang Perez membentur tiang gawang. Tapi justru 3 bintang United yang paling banyak dikritik dalam beberapa hari terakhir yang membuat perbedaan setelah jeda. Antony melepaskan tembakan brilian ke sudut atas sebelum Bruno Fernandes, yang kembali ditunjuk Ten Hag sebagai kapten, menanduk tendangan sudut Luke Shaw. Bruno juga memberi asis Antony untuk gol kedua. Wout Weghorst kemudian mencetak gol keduanya dalam 15 penampilan untuk United dengan menyambar bola liar dari jarak dekat 6 menit dari bubaran. Cara sempurna untuk menjawab kritik, tetapi juga melewatkan banyak peluang emas di depan gawang. United harusnya bisa mencetak 8 hingga 10 gol dengan banyaknya peluang yang disia-siakan. Sedikit mengecewakan adalah performa David De Gea yang beberapa kali membuat blunder. Dalam gol Betis, De Gea semestinya bisa menyelamatkan gawangnya. Umpan berbahaya darinya memastikan De Gea menjadi playmaker terbaik Betis malam itu. Demikian halnya dengan Diogo Dalot yang seperti hilang arah setelah aib di Liverpool. Dalot diganti Wan-Bissaka saat turun minum. Facundo Pellistri hanya bermain 8 menit dalam kemenangan Manchester United atas Real Betis pada Kamis malam. Tetapi dia melakukan hal yang mengagumkan fans. Skornya adalah 3-1 ketika pemain Uruguay itu dimasukkan, dan dalam 1 menit kemudian, Setan Merah mendapatkan gol keempat mereka, sebagian besar berkat kerja bagusnya. Pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan kecepatan yang luar biasa saat ia melewati 2 bek Betis di tepi kotak, sebelum memotong bola kembali melintasi kotak 6 yard. Scott McTominay melihat tembakannya diselamatkan, tetapi Wout Weghorst menyambar bola rebound untuk mencetak gol, dan pemain Belanda itu harus berterima kasih kepada Pellistri. Kecepatan Pellistri yang mengejutkan menjadi pembeda dengan apa yang gagal dilakukan oleh pemain sayap United lainnya. Jadon Sancho dan Antony suka menggiring bola, memperlambat dan masuk ke dalam, berbeda dengan Pellistri yang tidak melakukan semua itu. Dengan gaya lama, selayaknya Ryan Giggs, ia hanya berlari melewati bek-bek lawan untuk segera mengirim umpan silang. Para penyerang tengah tahu kapan bola akan datang, sedangkan pemain sayap lainnya melakukan banyak sentuhan. Wout Weghorst tampak hampir menangis setelah merayakan gol pertamanya di Old Trafford untuk Man United dalam kemenangan Liga Eropa mereka atas Real Betis. Sang penyerang, dengan status pinjaman dari Burnley, mencetak gol keempat United dalam kemenangan leg pertama 4-1 yang nyaman di babak 16 besar. Sebelum pertandingan Kamis, Weghorst hanya mencetak 1 gol untuk klub dalam kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest di Piala Carabao pada 25 Januari. Pemain asal Belanda itu tampak hampir mencetak gol di awal pertandingan, tetapi dia akhirnya mendapatkan golnya setelah menit ke-82 ketika tembakan Scott McTominay ditepis langsung ke arahnya untuk melepaskan diri. Weghorst berlari ke sudut dalam perayaan, dan tampak diliputi emosi seolah-olah dia berusaha menahan air mata saat rekan satu timnya yang gembira bergegas untuk memberi selamat kepadanya. Setelah terus dikritik, Wout akhirnya bisa bernafas lega setelah mencetak gol keduanya bagi Setan Merah. Mungkin ia bisa mencetak hat-trick jika saja lebih klinis saat mendapat beberapa peluang emas sebelumnya. Erik ten Hag perlu menjual beberapa pemain untuk meningkatkan anggaran transfer musim depan. Bos Belanda tahu bahwa di Liga Premier, MU saat ini masih tertinggal selangkah terlalu jauh mengingat sumber daya yang ada. Tim kekurangan striker dan gelandang, kekurangan yang ingin diperbaiki klub menjelang musim depan.
Tetapi laporan telah menyatakan bagaimana United menghabiskan terlalu banyak uang musim lalu dan perlu menyeimbangkan pembukuan menjelang musim depan. Jika juara Inggris 20 kali itu ingin mendatangkan pemain seperti Victor Osimhen atau Harry Kane, diperlukan anggaran yang signifikan dan untuk mewujudkannya, mereka harus menjual sejumlah nama besar. Salah satu pemain yang kemungkinan akan dilelang dan bisa mendatangkan jumlah yang layak adalah kapten klub Harry Maguire. Bek tengah telah melihat perannya dikurangi secara dramatis di bawah mantan pelatih Ajax. Maguire saat ini menjadi pilihan kelima dengan Luke Shaw bermain sebagai bek tengah sementara pemain Inggris itu harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Aston Villa dikabarkan mengincar pemain internasional Inggris tetapi The Sun kini melaporkan bahwa Paris Saint-Germain juga tertarik. Laporan mengungkapkan bahwa kesepakatan ada di atas meja untuk kapten Manchester United di jendela transfer Januari, tetapi waktunya habis sebelum transfer dapat diselesaikan. PSG yang sekali lagi tersingkir dari Liga Champions telah dikritik karena perekrutan mereka dalam beberapa musim terakhir, dengan pemain menyerang lebih diutamakan daripada perlindungan pertahanan. Mantan bintang Real Madrid, Sergio Ramos, yang berusia 36 tahun, adalah bek utama di klub, dan itulah mengapa pelatih PSG, Christophe Galtier, ingin mendatangkan kapten United tersebut. Meski laporan The Sun kurang dapat dipercaya, tetapi tampaknya Maguire akan pergi musim panas mendatang. United beruntung jika mereka dapat memperoleh kembali sebanyak 50 juta pound untuk bek yang mereka bayarkan 80 juta pound untuk beberapa musim lalu. Keluarga Glazer dilaporkan dapat sepenuhnya menarik Manchester United dari pasar, dan sebagai gantinya mengeksplorasi skema untuk menghasilkan uang dari basis penggemar global klub. Pemilik Amerika yang membeli setan merah pada tahun 2005 menyatakan menjelang akhir tahun lalu bahwa mereka berencana untuk mengeksplorasi alternatif strategis yang dapat mengarah pada kemungkinan penjualan klub tersebut. Tenggat waktu lunak 17 Februari bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tawaran pengambil alihan ditetapkan oleh Glazers dengan Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Keduanya mengajukan penawaran mereka sebelum tanggal penutupan. Miliarder kelahiran Manchester dan pemilik Ineos, Ratcliffe adalah pendukung masa kecil Man United dan secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli juara papan atas Inggris 20 kali itu pada awal tahun ini. Sementara itu, Sheikh Jassim dari Qatar telah mengusulkan rencana untuk melunasi hutang klub dan mengembalikan setan merah ke kejayaan sebelumnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Baik Ratcliffe dan Sheikh Jassim diketahui telah maju ke putaran kedua proses pengambil alihan dan pertemuan telah dijadwalkan dengan keluarga Glazer. Selain itu, calon pemilik baru United diduga diundang untuk menghadiri presentasi di Old Trafford yang akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Meskipun tampaknya ada tanda-tanda kemajuan dalam proses pengambil alihan, The Sun melaporkan bahwa semua langkah mungkin dilakukan, termasuk Glazers menghentikan penjualan klub sama sekali. Laporan tersebut menambahkan bahwa penawaran saat ini di meja diyakini berada di wilayah 4,5 miliar pound, masih jauh dari valuasi Glazers 6 miliar pound. Sheikh Jassim diduga bersiap untuk meninggalkan rencana pengambil alihan jika Glazer tidak mau menurunkan harga yang diminta, dengan Qatar tidak mau membayar lebih untuk setan merah. The Sun menambahkan bahwa alternatif lain untuk Glazers dan The Raine Group yang mengawasi proses pengambil alihan United adalah menggunakan kas eksternal untuk membuat perusahaan baru, guna membantu mendorong merchandising klub dan operasi komersial digital. 4 dana lindung nilai AS dikatakan telah menyatakan minatnya, termasuk dana manajemen Ares yang berbasis di Los Angeles, yang dapat membantu setan merah menciptakan entitas baru dan menghasilkan uang klub dengan berbagai cara mulai dari penjualan digital, video game, dan merchandising. Jika United mengejar jalan potensial ini, maka keluarga Glazer dapat membatalkan rencana untuk penjualan penuh klub tersebut. Prospek pihak yang berkepentingan menyelesaikan pengambil alihan Man United
tidak mungkin terjadi paling cepat sebelum Mei, meskipun calon pemilik baru diduga ingin mencapai kesepakatan penuh sebelum jendela transfer musim panas.